Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Kurang bersemangat. Coba nanti kalau ibu ucapkan selamat pagi, nanti kalian jawab pagi, pagi, pagi luar biasa. Begitu ya, nak ya? Oke? Ya, Bu. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Pagi, luar biasa. Sekali lagi, ulang dulu ya. Ya, nak. Mic-nya dimatikan ya, tolong ya. Oke. Sekali lagi. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, luar biasa. Luar biasa, oke. Ibu harap kamu hari Kenapa berisi ya, nak? Oke, udah. Soalnya lagi hujan ya. Jadi kalau dibuka mic-nya langsung dimatikan ya, naknya. Karena kedengaran hujannya deras gitu mengganggu pembelajaran kita. Jadi Diam. Jadi kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ibu harap keadaan kamu dalam keadaan sehat semuanya. Tetap ikuti protokol kesehatan, apalagi di saat ini kita sedang dilanda pandemi gelombang kedua. Tetap jaga kesehatan. Pakai masker jika keluar rumah ya, nak ibu. Coba siapa yang belum hadir hari ini? Ada yang belum hadir? Udah masuk semua? Semuanya masuk? Oke ya, Ibu lihat di sini semuanya sudah hadir. Ibu mau sebelum pembelajaran kita mulai, diawali dulu doa. We bless, tolong dibuka doa kita, nak. Baik, Bu. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ayah. Oke, baik. Kemudian, apa anak-anak ibu semuanya sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Sudah siap? Siap, Bu. Luar biasa. Siap, Bu. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu, pertemuan yang lalu? Siapa yang masih ingat coba? Ada yang masih ingat? Minggu yang lalu kita mempelajari mengenai sikap dan perilaku kewirausahaan, karakteristik kewirausahaan, manfaat kewirausahaan, dan peran kewirausahaan dalam perekonomian nasional. Nah, pertanyaan. Siapa yang masih ingat manfaat kewirausahaan? Ada yang bisa menjawab? Nah, seperti biasa, yang bisa menjawab akan diberi nilai plus ya. Jadi, pertanyaan Ibu tadi, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Saya, Bu. Sari. Ya, ayo Sari. Manfaat kewirausahaan adalah 1. Menciptakan lapangan pekerjaan. 2. Memiliki kebebasan mencapai tujuan usaha. 3. Tidak terikat waktu. 4. Memiliki kesempatan menunjukkan potensi diri. 5. Memperoleh manfaat dan laba maksimal. Ya, baik sekali. Terima kasih, Sari. Sana lagi hujan ya, Sari? Sari? Di sana lagi hujan ya, nak? Halo? Oke, baik. Tadi Sari sudah menjawab apa itu manfaat kewirausahaan. Kemudian,
Kemarin juga kita sudah mempelajari banyak manfaat atau peran kewirausahaan dalam perekonomian nasional kita. Ibu minta hanya 5. Siapa yang bisa menyebutkan 5 manfaat atau peran kewirausahaan dalam perekonomian nasional? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa, Nak? 5 manfaat kewirausahaan. Aku lagi ngecuk yang gini yo. Peran kewirausahaan dalam perekonomian nasional. Ada yang bisa menyebutkan? Halo, kedengaran suara Ibu, Nak? Halo semuanya, suara Ibu kedengaran nggak? Halo, Dwi, bisa Ya, Bu. bisa jawab, Nak? Apa itu mengenai manfaat perekonomian nasional, peran kewirausahaan dalam perekonomian nasional kita? Kemarin kan banyak itu, Nak. Kalau Ibu nggak salah ada sekitar 15. Nah, Ibu minta hanya 5. Bisa nggak sebutkan itu, Dwi? Halo, Dwi. Kedengaran nggak suara Ibu ya? Soalnya memang lagi hujan. Roida, bisa? Roida? Halo? Siapa yang Sepertinya jaringan Ibu putus-putus deh, Bu. putus-putus suaranya ya, Nak? Iya, Bu. Oh, ini udah jelas. Memang di sini juga lagi hujan, Nak. Siapa yang bisa menyebutkan minimal 5 saja manfaat kewirausahaan dalam perekonomian nasional? Coba Dwi pasti bisa ini. Saya bisa, Bu. Ya, coba, Nak. Nah, yang peran kewirausahaan dalam perekonomian nasional yaitu 1. Membuka lapangan pekerjaan. Nah, yang kedua meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga dapat mengelola kekayaan alam. Yang keempat tangguhnya perekonomian nasional dan yang kelima penghasilan negara berupa pajak. Terima kasih, Ya, Bu. terima kasih Dwi. Ya, itulah 5 ya sudah disebutkan temanmu tadi. Masih ada banyak sebenarnya. Tapi yang Ibu minta hari ini 5 dan Dwi sudah menjawab. Jadi baik sekali ya. Nah, sebelum kita masuk materi kita hari ini, sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama menyimak kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebentar Ibu share screen dulu ya, Nak. Sudah kelihatan? Ya, Bu. Sebentar ya, lagi loading. Nah, silahkan. Udah kelihatan kan? Sudah? Kelihatan, Bu. Iya. Nanti yang akan kita pelajari pada materi hari ini yaitu mengenai perilaku kerja prestatif. Adapun KD pembelajaran kita hari ini yaitu untuk tunggu saya terima dulu Tripani mau masuk. Untuk KD pengetahuan, memahami kewirausahaan dan wirausaha. Sedangkan untuk KD keterampilan yaitu melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran daring menggunakan aplikasi Zoom dengan menggunakan model pembelajaran
problem based learning atau PBL dengan menggunakan TPEC. Diharapkan siswa mampu satu, memahami pengertian perilaku kerja prestatif dengan cermat. Yang kedua, menganalisis perilaku kerja prestatif dengan benar. Yang ketiga, menganalisis ciri prinsip kerja prestatif dengan cermat. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan aspek-aspek kerja prestatif dengan baik. Nah, inilah yang menjadi kompetensi dasar kita hari ini dan tujuan pembelajaran kita. Jadi, sudah paham sampai di sini anak-anak Ibu? Sudah? Paham, Bu. Oke. Coba sebentar, Ibu memberikan video motivasi sedikit, video pendek. Silahkan dulu disimak sebentar ya, Nak ya. Ya. Sebentar ya. Disimak videonya, nanti ada dari sini pertanyaan yang mau Ibu sampaikan untuk kamu. Jadi videonya hanya singkat, kamu simak dulu sebentar. Udah kelihatan? Udah, Bu. Oke, disimak ya, disimak ya. Bu, coba diulang, Bu. Nggak jelas. Oh, bentar, Nak, bentar. Kelihatan, Nak? Halo? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kelihatan, Nak? Apa belum? Kelihatan, Bu. Belum sepertinya. Sebentar, Nak ya. Kayaknya ini terputus jaringan Ibu. Bentar, Nak. Tunggu sebentar. Kita ulangi ya. Oke. Nah, itulah videonya. Nah, pertanyaan dari 5 sifat yang ada di video tadi, tadi kan udah kalian simak videonya, tadi ada di situ yang bekerja keras, ada yang mau membantu, ada yang tinggal
menikmati, ada yang sengaja merusak ya. Setelah video tersebut kalian tonton, kalian mau sifat yang mana coba? Mau sifat yang mana? Coba. Kalian mau yang mana? Orang yang mana? Yang nomor 1 kah? Yang nomor 2 kah? Nomor 3 kah? Atau nomor 4? Atau yang nomor 5? Malah merusak. Jadi kalian mau yang mana ini? Halo, kedengaran suara Ibu, Nak? Halo, Roida? Roida masuk lagi. Roida mau yang mana, Nak? Tadi simak videonya, Nak. Roida. Ya, Bu. Mau yang mana, Nak? Mau orang yang mana tadi? Pilih yang mana? Yang nomor 1 kah? Nomor 2 kah? Nomor 3? Nomor 4? Coba siapa yang bisa memberikan pendapatnya, Nak? Semangat dulu kalian hari ini. Jangan karena mendung jadi pada ngantuk kayaknya Ibu lihat. Ibunya udah semangat, anak-anaknya tidak semangat, ya kan? Coba Bu, siapa saya, yang Bu. ya, siapa? Putri. Oke, Put. Saya, Bu, saya lebih memilih pekerja efektif karena saya ingin Ya, Nak. Halo, Putri. karena saya ingin melanjutkan kegiatan saya terus. Iya. Si Putri memilih yang nomor 2 berarti. Pekerja efektif. Nah, ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya. Milih yang mana? Saya pilih pekerja, Bu. Yang berarti yang pertama. Kenapa? Alasannya karena saat bekerja saya bertanggung jawab penuh atas apa yang saya kerjakan, Bu. Iya, makanya tanggung jawab yang pertama itu yang agak berat ya. Dia yang menarik gerobak itu kan. Nah, mungkin dalam hati kalian kok ibu ini buat ini video begini gitu ya, Nak ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena inilah yang menjadi keterkaitan kita materi sebelumnya dengan materi hari ini. Jadi, keterkaitannya di mana? Seorang wirausaha itu tidak cukup hanya untuk menjadi punya sikap dan perilaku wirausaha, punya karakter wirausaha, tetapi seorang wirausaha yang maju itu harus memiliki sikap perilaku prestatif. Jadi itulah yang akan kita pelajari untuk hari ini, yaitu mengenai sikap perilaku prestatif. Nah, adapun menjadi manfaat untuk mempelajari materi kita hari ini, yaitu ini merupakan modal dasarmu untuk mencapai kesuksesan dalam berwirausaha, sehingga apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai dengan maksimal. Nah, sampai di sini paham anak Ibu? Paham, oke. Kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Sekarang Ibu mau memberikan video yang kedua. Inilah nanti yang menjadi diskusi kalian yang sudah Ibu tuangkan di bahan LKPD. Ya, silahkan dulu ditonton videonya dengan baik supaya nanti kamu bisa menjawab soal-soal yang Ibu sajikan di LKPD. Kelihatan anak-anak Ibu? Oke, disimak ya. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Saya harus berbuat lebih jika tidak ada orang yang menghargainya. Saya sudah melakukan tugas saya. Proyek ini berhasil. Saya bisa melakukannya betul. Kenapa harus saya lakukan jika saya tidak mendapatkan bonus dan insentif? Untuk apa saya kerja keras jika dengan kerja biasa saja saya mendapatkan penghasilan yang besar? Saya lihat orang yang kerja biasa saja juga bisa mendapatkan promosi kok. Ada beberapa alasan kenapa kita harus kerja keras. Kerja tuntas dengan ikhlas tanpa melihat seberapa besar. Kita akan mendapatkan insentif
promosi. Alasan pertama adalah ketika Anda kerja keras dengan cara yang cerdas, maka hal itu akan membuat Anda menjadi lebih kuat serta membangun kemampuan Anda. Tidak peduli dimanapun kita bekerja atau untuk siapa kita bekerja, kita harus ingat bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kita sendiri. Bekerja dengan cerdas artinya Anda tidak hanya bekerja, tetapi Anda sudah belajar, Anda sudah melakukan riset, Anda sudah berkolaborasi dan mempersiapkan hal terbaik yang dibutuhkan saat Anda bekerja. Tujuan pengalaman jaringan yang Anda bangun ketika Anda bekerja itu untuk Anda sendiri, bukan untuk orang lain. Walaupun misalnya Anda bekerja untuk orang lain, kemampuan dan keahlian tersebut akan menjadi milik Anda. Tidak akan ada orang yang dapat mengambil dari diri Anda. Alasan kedua adalah ketika Anda bekerja keras sampai tuntas, maka itu akan membangun reputasi Anda. Ketika Anda kerja keras sampai tuntas, bahkan bukan hanya bagian Anda, tetapi memastikan seluruh pekerjaan memperoleh hasil dengan baik, maka tanpa sadar itu menjadi reputasi Anda. Cara Anda mengerjakan pekerjaan akan sangat menunjukkan siapa Anda. Dan ingat, orang akan menilai Anda dari hal tersebut. Seberapa besar dari peluang Anda, disiplinan, kejujuran, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, bagaimana Anda membantu orang lain, akan menjadi reputasi Anda. Reputasi Anda ini akan menentukan kepercayaan orang lain. Dan kepercayaan orang lain bisa menjadi promosi, proyek yang lebih besar, bonus, atau bahkan bisnis baru untuk Anda. Ingat, orang yang bekerja lebih dari apa dia dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Alasan ketiga, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas akan membangun karakter Anda. Ketika Anda secara disiplin bekerja keras, itu membangun karakter positif. Karakter positiflah yang akan menentukan kesuksesan Anda di masa depan. Orang dipekerjakan karena sikap, sama pentingnya dengan orang dipekerjakan karena kemampuan. Orang akan memberi Anda promosi, berbisnis dengan Anda, bahkan orang meminjamkan uang pun kepada Anda. Yang dilihat pertama kali adalah karakter. Karakter Anda akan selalu dilihat orang lain. Bekerja dengan keras, dengan ikhlas, akan membentuk karakter Anda sehingga Anda tidak bisa diganti dan Anda akan selalu menjadi orang yang menyempurnakan. Alasan keempat, kerja keras dan ikhlas akan membuat Anda memenangkan persaingan. Ingatlah bahwa saat ini Anda hidup di dunia penuh persaingan. Lihatlah sekeliling Anda, ada begitu banyak orang yang berharap bisa menggantikan posisi Anda. Rekan kerja Anda, bawahan Anda, orang-orang yang melamar kerja di perusahaan Anda, atau kompetitor bisnis Anda akan siap menggantikan Anda jika Anda bekerja biasa saja dan banyak mengeluh. Kerja keras menunjukkan sikap optimisme dan ikhlas saat bekerja akan membuat Anda memenangkan persaingan. Alasan kelima, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas akan membuat Anda menjadi inspirasi. Bagaimana Anda mengerjakan sesuatu juga berpengaruh pada orang-orang di sekitar Anda. Berpengaruh pada rekan kerja, bawahan, atasan, pasangan, dan anak-anak Anda. Jika Anda bekerja keras, maka itu akan memberi aura positif bagi orang-orang di sekitar Anda untuk bekerja lebih baik. Sekarang bayangkan, Anda bekerja dengan atasan, rekan kerja, bawahan yang bekerja malas-malasan dan sering mengeluh. Hal itu akan membawa aura negatif bagi kondisi kerja Anda, kan? Hal yang sama ketika orang di sekitar Anda bekerja tuntas, bekerja keras, bekerja ikhlas, maka itu juga akan memberi aura positif bagi lingkungannya. Dan ingat, bagaimana Anda bekerja juga sangat berpengaruh pada keluarga Anda. Apakah Anda ingin menjadi inspirasi bagi keluarga Anda sebagai orang yang bertanggung jawab, atau sebaliknya? Apakah Anda ingin menjadi inspirasi bagi keluarga Anda sebagai pekerja keras, atau orang yang malas-malasan? Apakah Anda ingin menjadi inspirasi bagi keluarga Anda sebagai orang yang ikhlas, atau tukang mengeluh? Ingat, anak-anak Anda adalah peniru yang pulung. Gaji sudah seharusnya menjadi pertimbangan saat Anda mengambil suatu pekerjaan, tetapi jangan menjadi dasar dalam melakukan seberapa baik pekerjaan itu. Keuntungan dari suatu bisnis sudah pasti harus menjadi pertimbangan saat Anda akan memulai bisnis.
namun bukan menjadi dasar seberapa baik Anda memberikan pelayanan. Artinya, gaji yang kecil, keuntungan kecil, bukan alasan untuk Anda bekerja asal-asalan atau memberi pelayanan yang buruk. Dan Anda harus ingat, satu-satunya cara terbaik yang dapat mengangkat nasib sial adalah dengan bekerja keras. Itulah beberapa alasan kenapa kita harus bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Semoga dapat memberi motivasi bagi Anda saat bekerja. Sampai jumpa. Nah, itulah video yang Ibu tayangkan. Sudah disimak dengan baik anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Tadi disimak dengan baik. Udah, Bu. Ya. Udah, Bu. Nah, untuk diskusi kalian hari ini, Ibu tayangkan dulu sebentar LKPD yang harus kamu selesaikan hari ini ya. Setelah menyimak video tadi, ada beberapa pertanyaan Ibu buat di sini sesuai kelompok diskusi. Kelompoknya tetap sama, sesuai dengan yang kemarin-kemarin, tetap dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, sudah kelihatan? Belum? Lagi loading ya, Nak? Lagi loading, Bu. Ya, sebentar ya. Sabar ya, anak-anak Ibu. Iya, Bu. Nah, ini dia. Ini dia LKPD kita pertemuan ketiga hari ini, yaitu yang berjudul perilaku kerja prestatif. Nah, di sini ada kompetensi dasar kita yang tadi sudah Ibu sampaikan, kemudian IPK-nya, kemudian langkah-langkah. Tadi kan Ibu, kemarin kan sudah Ibu membagi kalian menjadi 3 kelompok, kemudian menyimak videonya tadi sudah kita sajikan, kemudian melakukan diskusi dengan kelompok terkait tugas yang ada di LKPD. Nah, ini untuk kelompok 1 ini pertanyaannya, dan ini LKPD sudah Ibu kirim di grup WA. Ya, kelompok 1 pertanyaannya, menurut kelompokmu selain cerdas dan pintar, mengapa manusia harus bekerja keras? Nah, alasanmu tuangkanlah di LKPD ini. Sedangkan untuk kelompok 2, menurut kelompokmu apa alasan mengapa manusia harus bekerja tuntas dan bekerja ikhlas? Kemudian yang untuk kelompok 3, diskusikan bersama kelompokmu, apakah kamu ingin menjadi inspirasi buat keluargamu sebagai pekerja keras atau malah menjadi orang pemalas atau tukang mengeluh. Jika ya, berikan alasan kalian. Jika tidak, berikan juga alasannya. Tuangkan di LKPD. Nah, oke. Nah, silahkanlah kalian berdiskusi untuk menyelesaikan pertanyaan yang sudah Ibu buat di LKPD. Nah, untuk menjawabnya bisa kalian cari di berbagai referensi, bisa membaca atau literasi di berbagai referensi. Ibu kan sudah kirim itu minggu lalu bahan ajar yang kamu baca-baca di rumah. Kemudian di buku paket juga ada. Nah, kamu cari juga di Google juga ada. Nah, sesuai dengan hasil diskusi kalian nanti, kelompok kalian tuangkanlah itu di LKPD. Ibu kasih waktu, Ibu rasa sekitar 10 ke 15 menit ya. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Ayo dikerjakan. Silahkan mulai dikerjakan ya, Nak. Jika udah selesai nanti langsung kirim ke WA ya, biar kita share melalui WA. Nanti siapa ketuanya, nanti itu yang membacakan hasil presentasinya ya. Silahkan dikerjakan.
kelompok 1 bisa kalau udah selesai boleh dikirim ya nak ke grup WA. Siapa kelompok 1? Saya Bu Siapa itu? Sari. Oh, Sari, boleh kirim nanti hasilnya ya nak ke ini ke grup WA kalau udah selesai ya. Ya Bu. Kelompok 2 gimana? Kelompok sama kelompok 3? Kelompok 2 baru saja saya kirim hasil diskusinya melalui WA. Kelompok 3 gimana? Jessica ini kelompok 3. Coba Ibu cek ya, kelompok 2 ya. Oh iya, kelompok 2 sudah masuk. Kelompok 3 juga udah masuk. Kelompok 1 tinggal kelompok 1. Tolong segera difotokan nak, kirim ke WA grup kita. Kelompok 1 udah? Kelompok 1. Sari, si Sari belum masuk lagi, keluar masuk dia. Keluar lagi si Sari. Vivi. Oh ini udah baru masuk. Sari gimana? Udah dikirim nak? Halo Sari? Nggak bisa masuk nih. Jessica udah tadi. Mana Jessica? Saya Ibu. Iya, udah dikirim nak. Kelompok 3. Udah. Oke. Bu. Oke, baik. Nah, kelompok 1, tinggal kelompok 1 ini. Mana? Waktu tinggal 5 menit ya nak. Saya Bu. Udah dikirim nak ke WA? Udah Bu. Oh, sebentar Ibu. Belum ada nak ini, belum. Belum Bu. Belum masuk nak. Coba fotokan dulu, kirim ke WA nak.
Udah masuk itu Bu kelompok 1. Ya, belum, Nak. Belum masuk. Udah masuk Bu. Bentar ya, dicek dulu. Di mana? Oh, keluar lagi dia ya. Nah, oke lah. Ya. Sari keluar masuk jaringan. Bu, Ya, Nak. kamera handphone saya rusak, Bu. Oh, jadi gimana, Nak, apanya? Bisa dibacakan? Bisa nanti kamu baca itu siapa namanya? Sari? Baca ya, oke lah. Baik. Kita langsung presentasikan aja per kelompok hasil diskusi kamu tadi, biar kita lihat bersama-sama apa yang sudah kamu diskusikan bersama teman-temanmu. Buat kelompok 1, kami persilahkan tadi, nggak bisa ngirim katanya kamera rusak, gak apa-apa dibaca aja ya, Nak. Oke, silahkan kelompok 1 dimulai. Siapa ini kelompok 1? Si Roida kayaknya, si Roida, si Juwita, siapa tadi kelompok ini? Ayo, siapa yang bisa membaca hasil dari kelompok 1? Halo? Kedengaran suara Ibu, Nak? Dengaran, Bu. Ya, kelompok 1 silakan dibaca. Silakan dibaca kelompok 1. Siapa tadi? Sari. Baca Sari. Si Sari keluar masuk. Ayo Sari, baca Sari. Hasil diskusi kalian tolong dibacakan. Biar ditanggapi teman-temanmu. Jawaban contohnya yaitu Bukan hasil diskusinya, Nak. Hasil diskusi kelompok 1. Roida, mana Roida? Kan saya, Bu. Ya, bacakan hasil diskusi kelompok kalian tadi. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Ya. Yang lain Selain disimak. cerdas, Ya, ayo. selain cerdas dan pintar, manusia harus bekerja keras karena dengan hal itu akan menempa kita menjadi orang yang lebih kuat. Membangun kemampuan, tidak peduli dimanapun kita bekerja dan untuk siapa kita bekerja. Karena apa yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri. Bekerja cerdas artinya bukan hanya bekerja saja, tetapi belajar, menemukan hal-hal baru, berkolaborasi, mempersiapkan hal terbaik yang dibutuhkan saat bekerja. Kemampuan dan keahlian yang kita dapat tersebut akan menjadi milik kita dan tidak akan ada orang lain yang dapat mengambil dari kita. Inilah hasil diskusi kelompok. Jaringan kayaknya. Halo, Roida. Ya, Bu. Ya, itu hasil diskusinya, Nak. Jaringan. Ya, Roida, halo. Sudah selesai, Ya, Nak? Bu.
Sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Oke. Tadi minta tanggapan atau masukan ya dari kelompok lain ya. Iya, Bu. Oke, dari kelompok lain, kelompok 2, 3 ada yang bisa memberikan masukan untuk kelompok 1, silahkan. Ayo, siapa yang mau memberikan masukan untuk kelompok 1? Silahkan. Tadi kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusinya. Ayo. Halo. Ya, Susmita, ada pertanyaan untuk kelompok 1, Nak? Ada, Bu. Ya, silahkan, Nak. Iya, Bu. Izin bertanya, coba kelompok 1 sebutkan salah satu contoh bekerja keras. Oh iya. Mana ini kelompok 1? Dijawab itu pertanyaan dari Susmita. Kalian buat dulu satu contoh bekerja keras itu. Kami akan menjawab. Ya, si Roida juga yang jawab. Ya, Bu. Ya, silakan, Nak, silakan. Kami akan menjawab contohnya adalah saat belajar. Ya. Kita semata-mata bukan hanya belajar, tetapi kita harus bekerja keras menempa diri kita, menggali kemampuan dalam diri kita, menunjukkan sikap dan tanggung jawab kita dalam belajar mandiri. Hal ini bisa kita mulai dari hal-hal kecil hingga kita dapat memperoleh kesuksesan sehingga menjadi orang-orang yang berprestasi. Demikian jawaban dari kelompok 1. Gimana, Susmi? Puas? Susmita, gimana, puas dengan hasil jawaban kelompok 1? Iya, Bu. Saya puas dengan jawaban dari kelompok 1. Iya, ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1 atau tanggapan? Ada? Dijawab, Nak, kalau ada. Kalau nggak ada, Bu. Pas, begitu, Nak. Biar kelompok lain juga tahu. Gimana, ada tanggapan untuk kelompok 1? Tidak ada, Bu. Nggak ada lagi, Bu. Oke. Nah, kita lanjut ke kelompok 2. Sebelum kita lanjut ke kelompok 2, kita berikan dulu aplaus untuk kelompok 1. Nah, siap-siap kelompok 2. Kalau kelompok 2 yang menayangkan atau mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok 1, kelompok 3 memperhatikan. Ayo, siapa kelompok 2? Saya, Bu. Ayo, silahkan yang lain diperhatikan. Tadi udah dikirimnya? Iya, Bu. Oh, sebentar Ibu share screen-nya. Tadi kelompok 1 memang nggak rusak katanya kameranya. Sabar ya. Dari Dwi tadi ya? Iya, Bu. Ya. Sebentar ya, Nak. Kelompok 2 ya? Iya, Bu. Kelihatan, Nak? Kelihatan, Bu. Oke, silakan dibacakan, Nak, hasil diskusi kalian. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Alasan mengapa manusia harus bekerja tuntas dan bekerja ikhlas, yaitu bekerja tuntas artinya kita harus bekerja dengan semangat sampai selesai dan tidak setengah-setengah. Dalam menyelesaikan pekerjaan dibutuhkan kesungguhan, fokus, konsistensi, kesabaran, sehingga hasil yang diperoleh sesuai target. Bekerja ikhlas adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, semangat, dan tidak mengeluh dilandasi dengan hati yang tulus. Demikian hasil diskusi kelompok 2. Jika ada masukan, kami persilahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk kelompok 2. Nah, ini Ibu stop dulu. Nah, siapa yang bisa memberikan masukan, pertanyaan untuk kelompok 2, silahkan. Ayo yang lain, silahkan kelompok lain, silahkan ditanggapi hasil diskusi kelompok 2.
Baik, izin memberi pertanyaan dari kelompok 2. Nggak jaringan ya? Izin memberi pertanyaan. Ya, ayo silakan Susmita. Ya, Bu. Saya mau bertanya tentang coba buat contoh kerja ikhlas. Ya, kelompok 2 gimana? Paham pertanyaan temanmu? Karena kalian tadi kan mendiskusikan kenapa manusia harus bekerja tuntas dan bekerja ikhlas. Pertanyaan temanmu, seperti apa contoh yang kerja ikhlas? Coba kelompok 2 kalian jawab dulu. Ya saya Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Susmita. Ya, Nak. Contoh kerja ikhlas. Contoh kerja ikhlas adalah orang yang digaji rendah tetapi tetap mau bekerja. Iya, jaringan putus-putus. Iya, jaringannya putus-putus, Nak. Artinya orang yang digaji rendah gitu tadi ya? Gitu tadi ya, Put. Orang yang digaji rendah tetapi masih mau bekerja giat dan sungguh-sungguh. Gitu ya, Nak? Oh iya. Nah, bagaimana kelompok 2? Jawaban dari bagaimana tadi Susmita? Jawaban dari Putri sudah puas? Tadi pertanyaannya Sudah, kerja Bu. ikhlas itu bagaimana? Tadi jawabannya artinya tetap bekerja giat walaupun pendapatannya atau bayarannya kecil. Nah, itu. Sudah. Nah, ada lagi pertanyaan atau tanggapan. Bukan hanya pertanyaan, boleh memberikan tanggapan untuk kelompok lain atau ke kelompok 2. Ada lagi yang bisa memberikan tanggapan untuk kelompok 2? Atau sudah mantap? Sudah, Bu. Sudah mantap. Oke. Nah, kalau sudah mantap, berikanlah dulu aplausmu untuk kelompok 2. Harus kelihatan aplausnya mana. Ayo. Ya, bagus. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang lain ini pada nggak semangat. Hanya si Susmita aja nih sama siapa si Dwi yang semangat ini. Yang lainnya Belum makan orang ini, Bu. Aduh, ini udah jam berapa loh, Nak. Nah, kemudian siap-siap kelompok 3. Mana kelompok 3? Susmita kayaknya kelompok 3 nih ya. Ya, Sus. Kelompok 3 Iya, silakan. Bu. Ya, kamu aja lah yang baca hasilnya, Nak. Sepertinya teman-temanmu yang lain jaringannya kurang ini. Saya yang bacakan, Bu. Boleh? Oke. Hasil diskusi kelompok 3. Apakah kamu ingin menjadi inspirasi buat keluargamu sebagai pekerja keras atau malah sebaliknya jadi pemalas? Hasil diskusi kami yaitu, ya, kami sepakat ingin menjadi inspirasi sebagai pekerja keras buat keluarga. Kami percaya sukses tidak terjadi secara kebetulan dan tidak terjadi dalam semalam. Ada banyak proses kegagalan selama proses perjalanan kerja keras. Karena dengan kerja keras kita dapat memperoleh kesuksesan. Kita akan dihormati orang lain. Kerja keras membangun karakter, menghindari penyesalan dalam hidup, mendatangkan energi positif, membahagiakan orang-orang tercinta, terkhususnya keluarga. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada tanggapan dan masukan kami, persilakan. Iya, bagus sekali jawabannya, Nak. Jadi yang kita utamakan itu untuk keluarga. Jadi kalian memilihnya, ya kan? Harus menjadi inspirasi buat keluargamu, buat adikmu, buat abangmu, buat orang-orang di sekelilingmu. Ya, sangat bagus. Kemudian ada yang bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Saya, Bu. Ya, silahkan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Ya. Apa contoh kerja keras yang sudah kamu perbuat untuk keluarga?
Ya, coba dulu kelompok 3 menjawab. Emang kerja keras apa yang sudah kamu buat di keluargamu? Gak usah dulu yang besar-besar ya kan, yang kecil-kecil dulu. Nah, kelompok 3 coba jawab. Ada yang bisa jawab kelompok 3? Kelompok 3 siapa aja? Saya, Bu. Siapa itu saya? Teti, Bu. Teti ya, Teti. Jawab dulu Teti. Pertanyaan siapa tadi? Siapa namanya itu? Meisya. Apa rupanya contoh kerja keras yang sudah kamu lakukan di keluargamu? Tolong dijawab. Ya, ayo Teti. Dekatkan mic-nya, Nak. Kuatkan suaranya. Ayo. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Mesia tadi. Contohnya yaitu rajin membantu orang tua, bekerja tanpa disuruh terlebih dahulu, tidak pernah mengeluh dan taat terhadap pengaturan keluarga. Terima kasih. Peraturan. Oh, oke. Nah, itu contohnya Mesia. Cocok, Mesia? Cocok, Bu. Ya, cocok ya. Jadi contoh kerja keras di rumah itu ya rajinlah membantu orang tua. Jangan pula jadi orang tua yang nyuci piring ya karena. Nah, bekerja itu tanpa Ya, Bu. disuruh. Jangan harus disuruh mamanya. Kau sapu dulu itu, Nak. Jangan. Tanpa disuruh dikerjakan. Nah, itu contohnya. Bagus. Bagaimana dari kelompok lain? Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 3? Nggak ada lagi, Bu. Udah mantap juga ini. Udah mantap semua. Sudah. Sudah? Iya. Itulah yang menjadi hasil diskusi dari kelompok 1, 2, 3. Ya, kalau untuk materi kan sudah Ibu kirim melalui bahan ajar. Ibu rasa itu sudah kamu baca-baca di rumah. Nah, setelah kita menyimak, semuanya di sini anak-anak Ibu sudah kita menyimak hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siapa di antara kamu yang bisa menyimpulkan semua hasil presentasi dari kelompok 1, 2, 3? Ayo, siapa yang bisa? Si Julpran. Julpran ini ketua kelas kita terlambat kayaknya masuk ini ya. Julpran? Halo? Ya, Bu. Iya, Nak. Terlambat tadi masuk ya, Nak? Ya, Bu. Kenapa di sana, Nak? Jaringan kah? Karena rata-rata temanmu jaringan katanya hujan. Jaringan, Bu. Oke. Hujan di sini, Bu. Iya, Nak. Sama juga di sini juga hujan. Coba Julfran, kamulah yang menyimpulkan, Nak, dari hasil diskusi teman-temanmu tadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan buat seperti kesimpulan lah. Kesimpulan Baik, Bu. dari yang sudah kamu simak tadi ya, Nak. Coba silahkan. Dari hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, saya akan mencoba memberi kesimpulan. Yang pertama yaitu kerja ikhlas, artinya bekerja dengan niat dari dalam hati tanpa paksaan dan menerima apapun dalam kerja tersebut. Yang kedua, kerja mawas terhadap emosional, artinya tidak mencampur adukan perasaan emosi dalam bekerja, tidak membawa masalah keluarga dalam pekerjaan. Yang ketiga adalah kerja keras, artinya cerdas dalam mengambil risiko, cerdas dalam melihat peluang, cerdas dalam menghitung perkiraan biaya. Yang keempat adalah kerja keras. Kerja keras ini artinya dalam bekerja mampu dengan penuh semangat walaupun banyak rintangan yang dihadapi. Yang kelima yaitu kerja tuntas. Dalam arti dalam bekerja mampu mengorganisasikan bagaimana usaha secara terpadu dalam awal sampai akhir untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau bekerja tidak setengah-setengah. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu.
Iya, terima kasih Julfran sudah menyimpulkan. Ibu rasa sudah sangat jelas ya. Sudah disimpulkan temanmu tadi dari hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, Ibu juga akan menambahkan untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa perilaku kerja prestatif itu artinya wirausaha itu mampu untuk memiliki ambisi. Ambisi itu kemauan untuk selalu ingin maju. Jadi artinya tidak cukup hanya mempunyai sikap dan perilaku wirausaha atau karakter wirausaha, tetapi lebih baik lagi kalau ditambah dengan sikap perilaku prestatif, artinya sikap yang ingin selalu maju. Nah, kemudian manfaat mempelajari perilaku prestatif ini, yaitu yang pertama meningkatkan kelancaran proses kegiatan ekonomi mulai dari produksi, konsumsi, distribusi. Kemudian juga meningkatkan sikap tanggap kamu, kemudian meningkatkan prestasi kerja lebih efektif, lebih efisien, kemudian meningkatkan prestasi kerja lebih kreatif, inovatif, dan fleksibel, dan kemudian yang terakhir meningkatkan prestasi kerja maksimal. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, ditambahkan tadi yang sudah disampaikan ketua kelas kita, Julfran. Sampai di sini paham anak-anak Ibu atau masih ada pertanyaan yang kurang dipahami? Sudah paham, Bu, sangat jelas. Oke, baiklah. Kalau sudah paham. Untuk evaluasi kita hari ini, silahkan buka grup WA, sudah Ibu kirimkan link Google Form. Di dalam sudah ada 10 pertanyaan pilihan berganda. Ya, nanti langsung kamu jawab dan kirim langsung atau kirim kembali atau submit, dikirim kembali ya, supaya langsung ada penilaian buat Ibu untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini. Ya, udah. Nanti setelah dibuka, diklik, tulis namamu, langsung kirim kembali sama Ibu ya, ada di situ 10 pertanyaan pilihan berganda. Nah, untuk tugas di rumah. Tugas di rumah, Ibu mau kalian mencari video motivasi. Tadi kan sudah ada di awal Ibu buat beberapa video motivasi, sudah ada 2. Nah, tugasmu di rumah, carilah video motivasi seorang wirausaha yang sukses. Kemudian analisislah dari wirausahawan yang sukses tersebut, yang kamu tonton video tersebut, apa sikap perilaku prestatif yang dia miliki sehingga dia sukses. Paham anak Ibu? Paham? Bu. Ya, paham. Jadi maksudnya begini, nanti kamu cari video motivasi, cari orang-orang yang wirausahaan yang sukses di negara kita atau di negara kita aja lah dulu ya. Nah, kemudian nanti kamu tonton videonya, apa kiat-kiat dia menjadi sukses, kemudian nanti analisislah dari video tersebut, apa sikap perilaku prestatif yang sudah dia sumbangkan sehingga dia memperoleh kesuksesannya tersebut. Udah paham anak-anak Ibu semua? Paham, Bu. Ya, Paham, Bu. Ya, nanti itu tolong dikirim ya, dikirim melalui WA grup kita, sertakan linknya ya nak, biar Ibu tonton juga nanti videonya. Jangan hanya analisisnya ya, tetap video juga link videonya juga dikirim ke WA Ibu ya. Nah, kemudian setelah kita mempelajari materi ini, Ibu harap bisa kamu terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari ya nak, walaupun kamu saat ini belum menjadi wirausahawan yang sukses, tetapi dengan mempelajari ini, Ibu harap kamu bisa memiliki jiwa-jiwa ingin berprestasi, ingin maju, apalagi di tengah-tengah COVID ini, kamu tetap bisa berprestasi, walau hanya dari rumah boleh berprestasi. Dengan cara apa? Tetap belajar keras di rumah. Bekerja keras boleh sambil bantu orang tua, pas waktu meluang bantu orang tuanya. Nah, itu cara menerapkannya. Ya, jangan jadi karena kita daring, semangat dan minat belajarmu berkurang. Harus tetap semangat, justru dengan keadaan pembelajaran daring kita gunakan sebaik-baiknya. Kita sekarang sudah menggunakan IT,
Nah, gunakan IT untuk menambah wawasan kamu ya, Nak ya. Paham anak-anak Ibu semua? Jadi apa yang apa yang kita pelajari ada gunanya. Jangan nanti sudah kita pelajari tidak ada gunanya ya anak-anak Ibu. Nah, Ya, Bu. untuk materi kita minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, nanti kamu buka di buku paket besok atau nanti Ibu kirimkan bahan ajar ke grup. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai peluang usaha. Ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita sudah masuk ke bab 2, bab baru mengenai peluang usaha. Silakan kamu baca-baca juga di rumah ya bahan ajar nanti yang Ibu kirimkan. Nah, kebetulan sebentar lagi kalian masuk materi pembelajaran selanjutnya. Waktu kita sudah hampir habis. Ibu harap walaupun tadi di awal proses pembelajaran kita agak kurang ini karena masalah jaringan, karena hujan juga udah reda, jadi jaringan udah agak stabil, tapi tidak masalah, tidak menyurutkan semangatmu untuk tetap ikut pembelajaran ini. Tetap kita akhiri juga dengan mengucap syukur, ya. Jadi yang Ibu mau yang membawakan doa kita hari ini. Siapa yang mau membawakan doa kita hari ini dulu? Gak usah Ibu tunjuk. Ayo. Saya, Bu. Ya, ayo Nak. Silahkan ditutup dengan doa, Nak. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita, lebih baik kita berdoa. Menurut agama kita masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini sehingga kami dapat belajar dengan tenang. Semoga dengan pelajaran yang sudah diterangkan jadi dapat membuat kami bisa memajukan ilmu pengetahuan kami. Taruh cita-cita kami di atas langit dan kabulkanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya, semoga tercapai doa-doanya ya Nak ya. Nah, tetap Ibu sampaikan, tetap ikuti protokol kesehatan ya Nak. Kalau keluar rumah tetap pakai masker, protokol kesehatan, cuci tangan Nak, karena lihat perkembangan COVID di negara kita udah semakin meningkat ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Dulu terakhir biar semangat dulu. Kalau Ibu ucapkan selamat pagi, ini tangannya pagi luar biasa gitu ya Nak. Oke, selamat pagi. Pagi luar biasa. Iya, gitu. Nah, oke. Selamat siang. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya. Pagi, Bu.